Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran kali ini, kalian harus bisa menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, dan membuat model sistem tata surya. Selanjutnya, kalian juga harus bisa mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi, dan menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian kalian juga harus bisa memahami patung dan membuat patung. Nah, sekarang perhatikanlah gambar di atas dengan seksama. Benda apakah yang ada dalam gambar? Apakah kegunaan benda tersebut? Pernahkah kamu melihat atau melakukan kegiatan seperti yang ditunjukkan oleh gambar? Siapakah yang pertama kali menemukan alat dan benda itu? Untuk lebih jelasnya, yuk simak bacaan berikut. Penemu teleskop pertama bernama asli Friedrich Wilhelm Herschel. Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop. Namun, dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Dengan teleskop ciptaannya itu, Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya, ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Georgium Sidus. Nama itu diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George III dari Inggris. Kemudian Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. William Herschel tentunya membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Baik anak-anakku, tahukah kalian William Herschel menjelajah angkasa luar dengan teleskopnya hingga menemukan planet Uranus? Tahukah kamu bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid? Kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid ini juga berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, setelah kalian baca bacaan tadi, tentunya kalian harus bisa mengisi tabel di bawah ini. Mari kita bersama-sama melengkapi tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu faktor pembeda antara planet dalam yaitu berukuran kecil dan planet luar berukuran besar, yaitu itu adalah ukuran planet. Yang kedua, faktor pembedanya yaitu faktor susunan planet. Yang ketiga, faktor pembedanya yaitu jarak dari matahari. Dan yang keempat, faktor pembedanya adalah waktu yang dibutuhkan planet untuk mengelilingi matahari. Anak-anakku, sekarang kita baca bersama-sama tentang contoh surat berikut ini. Judulnya Tempat Tanpa Bayangan.
Sahabatku Ina. Halo Ina, bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja seperti aku ya. Aku ingin menceritakan pengalaman menarikku kepadamu In. Semoga lain waktu kita dapat mengalaminya bersama ya. Aku baru saja tiba di kota Pontianak. Aku diajak ayah ke tempat tanpa bayangan. Menarik ya namanya. Kamu pasti penasaran. Sama, aku juga penasaran. Sejak berangkat, aku pun berusaha membayangkan akan seperti apa tempat itu. Aku menghabiskan perjalanan selama 30 menit untuk tiba di suatu tempat. Aku sempat bingung dan bertanya kepada ayah, mengapa tempatnya seperti itu, tidak seperti yang kubayangkan. Ternyata tempat itu bernama Tugu Katulistiwa. Kata ayah, semua benda yang ada di sini tidak memiliki bayangannya karena tugu ini berada tepat di posisi garis lintang 0 derajat. Semula aku berpikir di sini semua benda tidak memiliki bayangan untuk selamanya. Ternyata aku salah. Itu hanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan tanggal 21 sampai 23 September. Tanggal itu posisi matahari tepat di atas garis Katulistiwa. Aku jadi ingat buku astronomi yang pernah kita baca bersama dulu In. Kota Pontianak memang salah satu kota di Indonesia yang dilewati oleh garis Katulistiwa. In, tahukah kamu siapa yang menemukan titik 0 ini? Konon, posisi garis lintang ini ditemukan pada tanggal 31 Maret 1928 oleh seorang ahli geologi Belanda dalam sebuah ekspedisi internasional. Pada awalnya mereka hanya menandainya dengan membuat sebuah tonggak saja. Namun pada tahun 1938 tonggak itu dibangun oleh Bapak F. Silaban, seorang arsitek terkenal Indonesia yang juga ikut merancang dan membangun Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional atau Monas. Tapi kalau kamu berkunjung ke sini, jangan terkecoh ya In, sama seperti aku. Kupikir tonggak besar yang terlihat dari luar itu adalah tonggak asli yang dibuat oleh Bapak F. Silaban itu. Ternyata tugu besar yang ukurannya 5 kali lebih besar dari tugu asli itu merupakan penanda saja bahwa di situ terdapat tugu asli. Tugu besar itu merupakan bagian dari kubah pelindung tugu asli yang dibangun pemerintah pada tahun 1990. Oh iya, letak tugu ini ada di Jalan Katulistiwa, Kecamatan Siantar, sekitar 3 km dari kota Pontianak. Makanya aku hanya mengingatkan kalau ke kota Pontianak jangan lupa berkunjung ke tempat ini ya. Seru juga merasakan hari tanpa bayangan. In, aku sudahi dulu ceritaku ya. Sampai jumpa lagi. Salam manis, Arika. Nah, setelah kalian membaca contoh surat tadi, sekarang kita membaca teks yang berjudul Seni Patung Konstruksi. Seni kerajinan membuat patung atau seni kerajinan patung di Indonesia sudah sejak lama berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki kerajinan patung yang merupakan bagian dari kegiatan budaya mereka. Patung merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu dan dapat disentuh. Membuat patung memerlukan beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik merakit. Teknik ini dilakukan dengan merangkai atau merakit beberapa potong bahan-bahan untuk membentuk sebuah patung. Dalam membuat patung, dengan teknik ini diperlukan alat-alat yang sangat tergantung pada bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan berupa logam, maka alatnya akan berbeda.
jika bahan yang digunakan terbuat dari kertas. Di sekeliling kita terdapat beberapa contoh seni kerajinan patung yang menggunakan teknik ini. Salah satunya yang dilakukan Pak Ujang dari Bandung, yang membuat miniatur kendaraan skuter berbahan kaleng bekas minuman. Dengan menggunakan alat sederhana seperti gunting, lem, penggaris, dan tang, Pak Ujang mampu merangkai potongan kaleng bekas tersebut menjadi miniatur skuter. Ada juga seniman asal kota Malang, Ono Sumarsono, yang membuat seni patung logam dengan bahan besi tua bekas pakai. Dengan menggunakan bahan logam yang berat tersebut, Ono berhasil menciptakan beberapa patung raksasa bertema hewan seperti buaya dan kura-kura. Dengan keahliannya, ia berhasil merakit potongan bahan-bahan dari besi tua, lalu menyambungnya hingga membentuk sebuah patung hewan raksasa. Nah, dari bacaan tadi kita bisa menjawab pertanyaan dari tabel berikut ini. Gambar pertama yaitu motor. Alat dan bahan yang digunakan, tang, lem, besi bekas ukuran kecil. Gambar 2 yaitu tema patung robot Gundam. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kardus, gunting, dan lem. Selanjutnya gambar yang ketiga tema patung yaitu helikopter. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, lem, botol air minuman bekas, sedotan, bola tenis meja. Gambar yang keempat tema patung kendaraan mobil-mobilan. Alat dan bahan yang digunakan gunting, lem, lidi, jarum, wadah air plastik bekas. Gambar yang kelima, tema patung hewan rusa. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lem, kayu bekas. Gambar yang keenam, tema patung figur orang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tang, garpu, dan sendok bekas, serta lem. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian jelas dan paham. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian isi di kolom komentar YouTube di bawah ini, atau bisa kalian langsung tanyakan ke Bu Guru. Selamat belajar ya, dan tetap semangat, dan juga tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.